Oke. Sekarang nggak apa-apa. Fokus Jadi kamu kira-kira, Nora. oke. Jadi kira-kira kalau satu malam itu berapa bayaran perempuannya, Bang Budiman? Tergantung fisik perempuannya. Yang umur 17 tahun sekian, yang umur 20 ke Yang atas paling sekian. mahal, yang paling mahal yang pernah Bang Budiman bayar itu berapa? Ya kalau 15 tahun apa 17 tahun ya sekitar 1 juta lebih gitu loh. Murah kali Pak Budiman. Aduh, Pak Budiman. Apa salahnya? Penting. Apa salahnya? Itu Dia kan butuh berarti duit, yang kita 1 butuh juta itu, dengar kepuasan. dulu. 1 juta lebih itu dia lebih cantik dari saya. Ya iyalah. Jujur kau. Oke, saya aja Iya. kalau perempuan pesundali itu 1 juta kau bayar lebih cantik dari saya, berarti udah murah. Saya aja digaji laki saya 25 satu bulan loh. 25 satu bulan. Iya, belum lagi yang lain. Itu aja saya ceraikan dia loh. Berarti kamu udah salah memperjuangkan dia. Seharusnya kau perjuangkan dia itu. Ngapain saya perjuangkan? Iyalah. Loh, nah dari sini baru ketahuan bahwa bagi umat muslim uang itu bukan segalanya, Pak Budiman. Tunggu Nora. Oke. Mana caranya Pak iya. Budiman nyuruh perjuangkan Nora bagaimana pula caranya kau nyuruh Nora perjuangkan kau sendiri duda. Begini, Oke, Pak Budiman. Karena suaminya lebih baik daripada aku, apalagi dia. Udah, berapa jangan tadi bulan? masukin mereka, jangan dengarkan mereka, kita dua. Jadi kira-kira Bang Budiman, Oke, kalau kamu main satu malam itu berapa kali trip? Berapa trip itu Pak Budiman? Ini. Kau pertanyaan jangan terlalu mendurus, itulah. Terlalu. Ini pertanyaanmu dari ini. Apa namanya? Gak apa-apa. Kita enggak sekarang begini Bang Budiman. Kita kan saling tukar pikiran. Saya katakan saling tukar pikiran. Saya pengen tahu kira-kira Bang Budiman ini sekuat apa gitu ya kan. Kira-kira kalau main itu satu malam berapa trip itu sama perempuan pesundal? Tergantung kita konsumsi. Kalau Satu ronde. Ini siapa ini yang ikut campur? Nora ini? biasa aja bukanya kali biasa aja bukanya. Jangan kalian campur dulu, Prof. Jangan. Gini Bu Nora. Bu, sekarang gini aja. Kalau nakal nomor kan paling biasanya standarnya itu 2 kali 1 malam udah loyo. Tapi kan kita kan, apalagi kita kan ini kan 2 kali 1 malam kalau laki-laki standar. Tapi kita kan banyak. Tunggu dulu, sebentar Bang Budiman, sebentar. 2 kali 1 malam, yang sekali itu durasinya berapa lama? Bisa 15 menit? 5 menit. Standar 5 menit. Sekarang, oke. Saya balik tanya ini. Standar kamu, sekarang saya tanya ini. Standar kamu laki-laki sekali main berapa menit? Standar kamu lah gitulah. Pak Budiman, biarkan Nora dulu ketawa Pak Budiman. Pak Budiman, sebenarnya ada solusi lain dan aman Pak Budiman. Nggak buang-buang duit, mau tahu? Apa? Jepit di pintu Pak, gampang itu. Oh itu buang duit itu lah. persiapan itu. Iya, itu sekarang ke rumah sakit, Tunggu dulu. Ya. Oke. 15 menit ya Bang Budiman. Berarti kalau 2 trip itu kan berarti sekitar 30 menit. Ya Allah, Pak Budiman pantas bininya kabur. Nah, itu kira-kira gayanya gaya apa? Kenapa? Berapa gaya? Loh, cendenya sekarang. Ini pembicaraan kita dari tema, tapi nggak apa-apa lah. Oke lah. Gaya gunting. Oke lah. Sekarang gini aja. Curhat dong. Karena, oke. Sekarang. Bentar. Ditombak.
Ini teman-teman Kemana Bunda? ini. Udah nomor. Bagaimana ceritanya tadi kau nyuruh Nora pertahankan, kau sendiri ndak bisa pertahan. Aduh, kabur pula dia. Kena, iya Kak. Ganti akun lain Kak. Turun dia. Pak Budinya turun, kan orang turun pula dia. Naik lagi Pak Budi, naik lagi Pak Budi. Ini kayaknya dia belum pernah ketemu dengan pendeta mula-mula ini Bang Tom. Iya ini, wah di report kayaknya sama ini, sama Oten. Iya. Tidak, Oten mungkin tadi malu dengan narasinya yang itu. Masalah cerai dengan dia pergi bersandal itu. Makanya di report juga dia. Budiman tapi masih di bawah itu. Naik lagi Pak Budiman. Kalau masih bisa. Merayap naik itu loh. Halo, Wiro, Parkun kah? Ini ada bunda. Ada. Ampun, kenapa saya ditombak sih? Mana Pak Budiman ya? Naik dong, Pak Budiman. Pak Budimannya turun loh. Turun pula dia. Itu saya yakin yang tombak Nora itu Oten Wati itu, bukan Oten laki-laki, tapi Oten Wati itu. Karena cemburu tadi ngeliat mukanya Nora gitu loh, nanya ke Budiman itu loh. Pak Budiman naik ditunggu Bu Nora di sini, naik Lucu itu Pak Budiman itu. Pak Budiman naik aja, nanti saya ajarin bagaimana memperlama durasi. Ayo Pak Budiman naik. Besarkan saya bantu. Enggak, jadi begini ya. Cobalah dari pengakuannya Pak Budiman itu sudah nampak kok. Mereka lebih bagus memilih untuk berzina daripada berpoligami. Nah contoh kayak tadi itu. Istrinya kita tidak tahu karena apa. Akhirnya terjadi yang namanya perceraian. Berarti gini, tidak bisa mereka tidak menginginkan perceraian. Pasti harus ada. Salah satu Pak Budiman. Mungkin dia merasa sudah tidak bisa lagi ditolerin atas mungkin ya entah siapa yang salah kita nggak tahu. Pak Budiman merasa katanya tadi istrinya nggak bisa dipercayai. Ya mungkin entah selingkuh, kita nggak tahu. Atau masalah ekonomi, kita nggak tahu. Tapi ketika memang harus ada yang namanya perceraian, mereka menuntut. Menuntutnya apa? Menuntut kita Islam itu harus seperti mereka. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, mereka lebih bagus itu membuang uang kepada perempuan-perempuan yang notabene-nya ya hanya kita pakai sekali gitu. Kalau ada uang kamu beli. Nah itu pun melihat kondisi. Kalau yang cantik 1 juta, bayangkan 1 juta 1 malam. Bagus kamu kumpulkan uang itu dalam 1 bulan udah berapa? Kamu lamar seorang perempuan, kamu jadikan itu istrimu. Halal bagimu, ya kan Bang Tom? Kirain dikumpulin nanti sekali pakai langsung 30 juta gitu, 30. Enggak lah, PPJ tolong diapakan aja. PPJ itu tolong diblokir, saya nggak suka. Bang Tom. Ini mungkin Budiman ini. Bukan? Enggak, ini pemburu apa nih? Pemburu dolar. Halo. Ya, pemburu dolar silakan. Budiman. Kok Budiman sih Bang Ton? Weh, pemburu dolar, ngomong dong. Turunin aja Bang. Ya, takutnya nge-report. Padahal di dalam Kristen, dalam Bible itu ada loh, mereka diajarkan poligami itu. Ada datanya mereka itu boleh poligami. Apa sih salah dan dosaku sampai aku kena apa ya reportnya? Aku kan cuma nanya durasi. Kok Pak Budiman, udah ditunggu nih. apa Bang Ton?
Alasan lipatnya apa itu Bunda? Ujaran apa? Pelecehan. Saya di sini nggak apa ya. Yang tadi moderatornya dihapus saja. Ini loh. Ya. Budiman tadi ini bermasalah dengan wifi tetangga rupanya tadi tuh. Kayaknya itu lagi deh. Wifi-nya itu kayaknya. Jujur loh, dia jujur ke Bunda Norcek. Budiman sudah jujur kalau dia sebagai seorang duda, ya kan? Dia tidak ditinggalkan oleh istrinya. Kemudian pada saat dia punya istri, dia melakukan dengan para pesundal-pesundal. Dia membayar gitu kan. Ini menarik ini, jujur dia katakan. Dia mengatakan kejujuran. Jadi artinya apa? Allah, kan saya punya duit. Ya saya beli aja. Kan dia butuh duit juga perempuan itu. Nah, jadi itu yang terjadi Bunda Norcek ya. Jadi memang hal-hal itu ya terjadi di level oten gitu kan. Secara tidak langsung ya itulah fakta-fakta di lapangan mayoritas gitu kan. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi kalau kita bicara yang apa kata Bunda si Budiman tadi 15 menit itu mungkin ngobrol-ngobrolnya mungkin sama penutupannya 5-10 menit. Mainnya cuma 5 menit aja durasinya. Taruhan kita nih Bunda Norcek. Taruhan aja deh. Sebenarnya di dalam Islam itu gimana ya? Saya pernah tuh dulu tuh setelah perceraian saya tuh ya, saya mondok itu satu tahun itu di apa ya? Di Temboro Al-Fatah. Nama pondok pesantrennya di Magetan. Nah, di situ baru saya tahu bahwa Islam itu laki-lakinya itu para santrinya itu juga mempelajari yang namanya fikih apa ya? Bab apa? Bab haid. Saya baru tahu. Gitu loh. Jadi saya sempat tanya itu, kenapa para santri itu mempelajari tentang bab haid? Ya ternyata memang betul. Saya juga baru tahu bahwa perempuan ketika mengalami yang namanya menstruasi, kalau sudah lebih dari batas 14 hari, itu bukan lagi darah haid. Yang kemungkinan itu adalah penyakit. Nanti sudah diperbolehkan untuk melakukan ibadah, seperti sholat, membaca Al-Quran. Ternyata seperti itu, gitu. Karena batas haid itu hanya sampai paling lama 14 hari. Paling cepat itu 7 hari. Nah, para santri itu diajarkan ilmu seperti itu, ya memang betul. Tujuannya apa? Biar bisa dia nanti suatu saat untuk mengajari istrinya. Masya Allah, betul. Yang namanya apa? Bab-bab fikih-fikih di dalam Islam ini ya. Nah, salah satunya ya, para santri itu, maksudnya juga santriwatinya itu, walaupun kita kalau di pelajaran di SMP, Adip, Aris, di SMP itu baru mempelajari tentang biologi. Nah, biologi itu yang mempelajari tentang bagaimana anatomi tubuh atau apa ya. Nah, kalau di pesantren itu diajarkan. Jadi makanya terkadang kalau kita diskusi terus kita membicarakan hal-hal yang agak sedikit sensitif, mereka mengatakan, "Ih, jangan. Itu tidak baik, itu kotor, itu begini." Sebenarnya enggak. Itu lumrah loh. Karena apa? Salah satu kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia itu adalah kenikmatan seksualitas. Nggak bisa kita pungkiri. Seksualitas loh. Makanya kenapa di Islam itu laki-laki diperbolehkan poligami. Karena seksualitas laki-laki ini dan hormon laki-laki ini lebih banyak daripada perempuan. Gitu. Jadi kalau dibilang jangan enggak gitu. Ya itu memang fenomenanya.
kita itu harus mempelajari paling utama itu ya. Itu kan untuk apa? Bekal kita nanti pada waktu kita berumah tangga. Mendapatkan suami, mendapatkan istri. Wajar itu. Kalau itu kita bicarakan kepada pasangan kita secara transparan, itu lebih baik. Karena kebutuhan biologis itu paling utama loh. Jangan salah, biologis itu di dalam kehidupan laki-laki itu paling utama daripada uang. Gak ada uang pun kamu itu. Uang pun, Bang Ton dijeda Bang Ton, nanti rungkat kita loh. Aman. Oke. Gak ada uang pun, maaf ya, terlepas dari omongan Pak Budiman. Mengapa saya katakan kebutuhan biologis itu paling diutamakan oleh laki-laki daripada uang? Gak ada uang pun, tidak perlu pun kita beli wanita, mereka ya yang udah pernah berumah tangga tiba-tiba bercerai, ya bisa melakukannya gitu. Ya itu ya yang kita sebut seperti apa? Onani. Di kamar mandi, entah di mana dia, entah di kamar dia lagi menonton film bikop dia, sambil ngocok dia. Ya karena itu kebutuhan biologis. Yang kayak gitu Bang Ton. Nah kan memang nyata. Makanya kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia itu yang paling tinggi itu adalah seksualitas. Tidak bisa dipungkiri. Dan laki-laki jangan munafik. Emang betul. Jadi bohong tuh kalau katanya materi. Nggak ada. Materi itu nomor 2 itu. Ya, kalau ada uang pelengkapnya ya silakan. Kalau bisa kamu membeli perempuan ya silakan beli. Begitu, 100%. Ya, yang pertama sebelum materi itu mateni dulu kalau kata orang Jawa. Nggak tahu aku apa artinya tuh. Mateni sing urip. Bang Pir ketawa, Bang Pir paham dia. Apa tadi Bang Ton? Bahasa Jawanya apa tadi? Mateni sing urip. Itu saya tahu artinya Bang. Ya, apa itu? Bayarlah perpuluhan tepat pada waktunya. Hidup. Bang Bagus, assalamualaikum, selamat malam. Bang Bagus, Ya, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung. Ya, silakan Bang Bagus kalau ada yang mau disampaikan. Ada, cuman menyimak aja. Nah, izin Bang kalau menyimak ini ya tunggu di bawah karena ini ya kita butuh satu slot untuk teman Kristen biar dia bisa naik. Oh gitu. Ini bahasa apa ya tadi ya? Ya Bang, gimana? Ini bahas soal apa tadi? Ya ini komal diskusi lintas agama Bang. Abang mau melintas agama Bang? Lintas agama maksudnya gimana? Ya mau melintas Abang, ke OTN mau. Bang Ton, kakak Nora, Ijana saya izin turun dulu ya, ada keperluan ya, biar respon juga. Oke, Ayo, Bang Ton, siap, aku ayo. juga ya Bang Ton, Bunda Nora. Ya udah. Makasih ya, nanti kita Sama-sama sayang. Ya, Ya, ya udah, iya, Kak. Bang Wiro ya, semuanya. Ya udah turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah Bang Ton, dadah. Betul. Dadah. Kompak mereka ya kan. Kompak.
Saya juga dengan Pak Budiman tadi kompak loh. Saya turun, dia turun juga ya kan? Iya. Kayaknya keriput juga Pak Budimannya kayaknya tadi. Kok juga ya? Aduh. Kayaknya benar. Cuman nggak keluar notif lagi. Terus kita kapan kompaknya Bang Ton? Itu kalau Pak Budiman kayaknya gangguan wifi tadi itu kayaknya dia. Tapi barengan kayaknya ini Bang, kayaknya sama-sama kena report kayaknya. Dia kayaknya Kenapa nggak dijawab pertanyaan saya? Kapan kita kompaknya Bang Ton? Kita Saya kan mau kompak, jawab kan? ini, saya nggak enak sama ini loh, sama Om Selebes ini nggak enak Bunda. Enggak, tadi gitu, kan kita semuanya. Nora tadi sudah kompak dengan Pak Budiman. Iya. Sudah cocok itu serasi. Ya kan Bang Ton? Kalau ada yang lebih muda, ngapain kita cari yang tua? Buset. Oh, mantap Kak. Nah, kalau ada yang gampang, ya kan? Kenapa cari yang susah? Iya kan? Kenapa cari yang susah? Gampang apanya Bang Ton? Gampang hidup. Emang Gampang Pak hidup. Budiman tadi nggak susah hidup? Susah hidup. Budiman susah hidup ya? Susah hidup. Itu wifi-nya aja nggak nyambung, susah hidup. Wifi-nya maksudnya yang susah hidup. Ah gimana sih Bunda? Ada yang mau naik lagi nih Bang Ton? Naikkan Iya. aja deh. Naik aja. Tolonglah ya, apa namanya teman-teman Muslim kalau komalnya penuh tahan dulu ya kan, kasihlah satu atau dua lubang untuk teman Kristen. Apa? 2 lobang kan? 2 lobang slot. Lobang. Ya, lubang. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Muslim Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Gak apa-apa, saya turun aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camat, tunggu dulu baru Ada naik yang mau kok. ditanyakan. Assalamualaikum kemana? Waalaikumsalam. Ini sudah penuh itu roomnya ini penuh, nanti nggak ada hotel naik nanti. Itu masih ada 1 lubang lagi, aman lah. 1 lubang asalkan tepat ya. Awas ya Ton. Halo. Ya Bang. Bang? Kak Nura ini dulunya pengikut Yesus ya? Ya. Iya. Iya. Berarti Iya. sudah paham betul dong isi Bible itu bagaimana ya? Udah tahu isinya. Iya begitu. Keliru kali Pak. Dulu pengikut Paulus, sekarang pengikut Yesus. Oh begitu. Oh iya salah. Pak Zaka tadi. Pak Zaka. Aku setiap hari mendengari debat seperti ini kan, baik dari Bang Zuma, Bang Ustadz PI siapa namanya, Yusuf PI ya. Jadi kata Oten itu Yesus itu menerima kuasa dari Tuhan Bapa katanya sebagai Tuhan. Begitu ya Kak Nora ya? Enggak. Katanya Yesus itu Tuhan itu karena dah diserahkan kuasa Yesus Tuhannya itu dari- kan menerima kuasa itu, kuasa sebagai apa? Ya dia sebagai utusan. Enggak, Ya, menurut utusan pengakuan itu. Oten. Iya, Menurut pengakuan- makanya dijelaskan. Menurut pengakuan Oten kan katanya Yesus ini menjadi Tuhan karena sudah diberikan kuasa oleh Tuhan Bapaknya katanya gitu ya. Iya, ada Jadi memang pertanyaan- kuasa. Aduh. Jadi pertanyaannya, setelah diserahkan kuasanya itu pada Yesus, Tuhan Bapa ini pensiun jadi Tuhan atau gimana? Mau dijelaskan Bang, tapi Abang mau tolong. Coba Bang, Kak, jelaskan. Aku di situ bingungnya soal hotel Bang ini. Zaka nih. Bang Zaka tadi ini nih. Selamat malam Bang Zaka. Bang Zaka. Selamat malam.
Ya, ada mau tanyakan sama Kak Nora atau gimana? Silakan. Enggak, ini masalah pertanyaan ketuhanan. Cuman saya bertanya simpel aja gitu. Silakan Bang, silakan. Jadi Yesus ini, kalau Yesus kan mengklaim, Yesus ini mengklaim Tuhan. Jadi kalau Agama apa dulu? Ini sisakannya agama apa? saya Kristen, Kak. Kamu mau bertanya sama saya? Sama siapa aja boleh. Bukan, kamu yang mau kau tanya tentang kekristenan. Jadi gini, kenapa di Muslim mengklaim bahwa Yesus itu nabi, sedangkan di Kristen mengklaim Yesus itu juru selamat atau utusan atau gimana gitu. Jadi Kristen itu tidak mengakui itu Yesus itu nabi gitu maksudnya. Ya, oke. Saya jelaskan sedikit ya. Izin host boleh? Abang silakan, Dendra. Oke. Sebenarnya begini, salah satu polemik yang tidak bisa dituntaskan oleh umat Kristen itu apa? Definisi dari nabi dan rasul. Makanya kenapa kami katakan Yesus itu adalah nabi? Karena Yesus itu sama dengan Nabi Musa, Nabi Daud, bahkan kalau kami imani sekarang adalah Nabi Muhammad. Kenapa kami katakan beliau adalah nabi? Karena beliau itu penerima wahyu, penerima firman. Coba buka di dalam Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Yesus penerima firman. Definisi dari nabi, arti dari nabi, nabi itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu atau firman, dan itu disampaikan hanya untuk keluarganya saja dan untuk dirinya saja. Contoh, nabi siapa seperti itu? Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak punya umat. Kedua siapa? Lut, atau kalian katakan Lot. Bagi kami Lot itu adalah nabi. Nah, terus Rasul itu apa? Rasul sama seperti nabi. Adalah orang yang dipilih oleh Allah, oleh Tuhan, untuk menerima wahyu, dan wajib, ingat kata wajib, wajib menyampaikan kepada umatnya. Dan mereka diberikan kitab. Nabi Musa kan punya umat, yaitu Bani Israel, diberikan kitab Torah. Nabi Daud punya umat, makanya diberikan kitab Zabur. Bahkan Nabi Isa, tolong yang baru masuk di-mute. Kalau nggak bisa di-mute, tolong turunkan. Ya, kalau mau berdiskusi tolong hargai orang yang lagi ngomong. Ya, oke. Sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa atau Yesus itu diberikan menerima firman, diberikan kitab Injil, dia punya umat. Wajib menyampaikan. Makanya kalau bagi Islam, nabi itu belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi. Nah, kenapa kami katakan Nabi Isa atau Yesus itu adalah nabi dan rasul? Karena menerima wahyu, menerima firman. Yohanes 17 nomor 8. Yesus menerima firman dan dia sudah menyampaikan. Kan klarifikasi Yesus. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Nabi Daud sama. Nabi Musa sama. Makanya kami mempercayai kalau nggak bisa kondusif, kau Agus, saya tahu kau tuh Agus itu siapa. Kau hanya modal congor di sini. Turunkan aja, host. Saya tidak berdiskusi sama orang yang hanya typing modal congor. Si Saka dari tadi saya tidak dapat di tapping dia. Ya, nah, jadi Saka, kami tidak pernah menuhankan yang namanya utusan. Ya, terus kalau di dalam kitab kalian, kemuliaan telah diberikan kepada Yesus. Kemuliaan seperti apa? Pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus, jangan lupa ia berdoa kepada Bapaknya. Mari kita buka. Bentar dulu. Mana apa?
HP satu lagi cepat. Kita buka ya di dalam kitabmu. Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Saya bacakan ya. Ucap. Ini kita bilang bercantik, bukan isyhadu. Di dalam Yohanes 11. Bang Saka ada kitabnya situ? Bang Saka. Bang Saka. Bang Saka, jaringan jelek ya? Ya, jaringan dia. Ya, oke. Saya buka dari ini ya. Nah, saya buka dari Yohanes 11 ya. Yohanes 11 nomor dari sinilah kita kutip ya. Ini kita. Dari 41. Biar saya yang bacakan ya, biar mempersingkat waktu juga nih Bunda. Oke. Yohanes 11 nomor 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian bersulah ia kepada. Sampai situ Bang Ton sampai situ. Oke. Jadi tengoklah, sebelum Yesus melakukan mukjizat yang diberikan oleh Tuhannya kepadanya, dia berdoa dulu, ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekelilingnya, dia ingin menyatakan kemuliaan Bapaknya. Tetapi dia mau menegaskan di situ bahwa Yesus itu hanyalah utusan. Dari situ memang jelas. Kenapa bisa Kristen itu menuhankan utusan? Kalau kami tidak menuhankan utusan. Silakan Bang Saka. Oke. Jadi gini Kak. Di mana bahwa datanya bahwa Yesus itu adalah Isa? Boleh nggak Kakak tunjukkan? Sekarang begini Bang, kita balik lagi ya. Ini sekarang kita uji dulu pengetahuan. Boleh ya Bang Saka ya? Pengetahuan kita uji ya. Oh, boleh dulu. Oke. Boleh. Sekarang Yesus ini orang apa? Dari suku mana dia? Kalau Kristen mengklaim Yesus ini orang Israel. Orang Yahudi, betul ya? Dia dari Bani Israel. Orang Yahudi. Oke, ya. Nah, pertanyaan saya begini. Kalau pasti Bang Saka tahu nama Yahudinya Yesus siapa? Kalau masalah nama Yahudi Yesus itu saya kurang paham Kak gitu. Gitulah Bang. Jadi begini ya Bang ya. Makanya saya bilang kalau memang Kristen selalu mengatakan, lo kalian Nabi Isa, kalau kami Yesus. Nah masalahnya, nama Yesus ini diambil dari bahasa apa Bang? Yesus yang notabene-nya, keluarga dia adalah keluarga Israel, ya kan dia orang Yahudi, dari suku Yahudi, kenapa bisa namanya Yesus, kalau bahasa Yunaninya? Apakah Yesus apakah Yesus dari orang Yunani? Tidak.
masalahnya kitab kalian itu berbahasa apa? Bahasa Yunani. Makanya namanya Yesus. Sebenarnya namanya Iesos, bukan Yesus, Iesos. Itu huruf Latinnya. Ya. Jadi kalau nama Isa itu dari mana? Nah, bahasa Ibrani itu serumpun semetik dengan bahasa Aram. Nah, kalau bahasa Aramnya adalah Iso, gitu. Kalau nama Yahudinya itu namanya Yesua Hamasia. Nah, Yesus ini dari mana? Dari Yunani. Apakah Yesus orang Yunani? Enggak. Itu paham ya? Udah paham? Oke. Silakan. Kalau ada yang mau ditanya lagi. Mungkin itu aja lah dulu pertanyaan saya, Kak. Terima kasihlah penjelasannya dari semuanya. Jadi mungkin itu aja lah dulu yang saya pertanyakan. Kalau boleh kakak tahu, Dek, kamu Kristen apa, Dek? Aku Kristen Protestan, Kak. Denomnya apa? Denomnya Krismatik. Gereja apa? Gereja GPDI. Sama kau dengan kau. Saya juga lulusan GPDI ini, Bang. Tapi bedanya saya udah lulus. Mungkin saya izin nambahkan dikit ya, Bunda Nora ya. Jadi sebagai referensi tambahan, Bang Saka ya. Abang kira-kira umur berapa nih kalau boleh tahu sebelumnya? Biar saya enak nih ngomongnya. Saya masih muda, Bang. Ada 25 tahun? Kira 24 tahun gitulah. Oke. Mungkin kalau abang ingat ya, ketika abang dulu masih sekitar SD itu ya. Itu merujuk kepada satu oknum yang sama antara Yesus ataupun Isa. Nah, cuman yang berbeda adalah ketika di Bible itu memang perspektifnya menceritakan bahwasanya Yesus itu disalibkan. Sementara Al-Qur'an ya menjelaskan bahwasanya Nabi Isa itu tidak disalibkan, tidak dibunuh, tidak pula disalibkan. Melainkan ia diselamatkan kan gitu kan ya, diangkat ke langit kan begitu. Nah, mungkin merujuknya kepada oknum yang sama, kemudian kisahnya yang berbeda karena berbeda cerita gitu kan ya, berbeda penulis kan gitu kan. Al-Qur'an itu sudah jelas bahwasanya sepenuhnya adalah firman Allah. Kemudian untuk tulisan-tulisan Bible itu adalah tulisan-tulisan manusia yang dimana kisah-kisah Yesus itu dituliskan ketika Yesus itu sudah terangkat ke langit itu, Bang Saka. Nanti boleh abang cari referensinya lah ya, bagaimana Bible itu dituliskan, siapa penulisnya. Mungkin itu menambah referensi buat abang nanti nih. Ya silakan. Jadi Bang Saka sebelum turun, saya ingin sedikit menambah ya. Mungkin kalau mau turun, kalau mau di sini saja juga nggak apa-apa. Jadi begini Bang Saka, konsep ketuhanan di dalam Bible itu tidak pernah tercatat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu menurut Yesus. Aturannya Kristen harus seperti ini Bang Saka. Kalau memang mau menggunakan akal pikirnya ya. Kami umat Muslim ketika berdiskusi sama Kristen itu kami tidak berharap kalian itu untuk masuk ke keimanan kami, ke agama kami. Tidak. Itu hak kalian. Tapi yang kami minta di sini kalian ketika berdiskusi sama kami itu satu, kejujuran. Kedua, data. Ketiga, akal. Ya, sebenarnya kejujuran dengan akal itu harus sinkron. Karena ketika kamu jujur, akal kamu berfungsi, tidak pakai data pun tidak masalah. Itu bagi saya ya. Contoh, yang kita tahu Tuhan itu adalah maha. Salah satu sifatnya itu adalah kekal. Kekal itu belum tentu abadi. Karena kalau yang namanya abadi itu bisa berubah.
itu abadi. Kalau kekal itu tidak bisa berubah sama sekali. Makanya kalau dikatakan Yesus mempunyai gelar Tuhan, Yesus sudah terpatahkan. Terpatahkannya apa? Yang namanya Tuhan itu kekal, itu berarti tidak bisa berubah. Sementara Yesus berubah. Terus yang namanya Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maksudnya bagaimana? Dibatasi ruang apa? Apakah Yesus pada waktu dia diutus untuk Bani Israel, dia lahir di salah satu kota di Palestina? Apakah dia pernah mengunjungi kota-kota negara-negara lain? Tidak. Makanya di sini kalau saya katakan, di mana keadilan Tuhan itu? Mana keadilan Tuhan itu? Karena begini, kalau Tuhan bisa dilihat, bagaimana manusia yang buta? Bagaimana bayi yang pada waktu dilahirkan dia meninggoy? Berarti terus yang berikutnya ya, kalau nggak usah pakai data, contoh, Yesus itu pernah, kalau kalian yakini kan udah pernah mati nih, metong. Apakah Tuhan mungkin mati? Tapi kalian selalu mengatakan itu adalah kedagingannya, itu kemanusiaannya. Nah ini sudah membantah, itu udah mustahil. Mustahilnya apa? Kalau manusianya mati, betul. Yang namanya makhluk itu akan mati. Setiap makhluk hidup pasti akan mati. Kecuali Tuhan. Karena Tuhan itu memiliki sifat kekal. Dia bukan berawal, bukan berakhir, tidak. Maksudnya dia adalah yang awal dan dia ada yang akhir, tidak. Tuhan ada sebelum ada kata ada. Nah ini, saya juga bingung Bang Tom. Bagaimana mau menjelaskan? Sebelum kata ada, sudah ada. Gitu loh. Jadi Allah itu, Tuhan itu tidak bermula. Pada mulanya, tidak ada. Allah itu tidak bermula dan tidak berakhir. Sebelum ada kata mula, sebelum ada kata ada, itu sudah ada gitu. Ya kan Bang Tom? Karena sesuatu yang ada awalnya pasti ada akhirnya Bang. Gitu loh. Makanya ketika dikatakan Tuhan itu yang awal dan yang akhir, berarti nanti ketika di akhir nggak ada Tuhan dong. Itu kan logika sederhana gitu kan. Nah, makanya mustahil kalau dia mengatakan aku adalah yang awal dan aku adalah yang akhir, Alfa dan Omega, itu perkataan sebagai Tuhan sudah terbantahkan dari situ. Karena apa? Dia berawal dari apa? Dari kelahirannya, menumpang rahim. Ya. Dan dia berakhir. Mungkin Gitu. tambahan sederhana nih Bunda Nora, yang cukup untuk membuka sedikit akal mungkin ya untuk Bang Saka. Ketika dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, lalu bagaimana logikanya ketika seorang ibu mentuhankan anaknya? Dan bahkan tidak pernah Maria itu memanggil anaknya dengan sebutan Tuhan. Gitu loh. Ketika dicari, Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan, nggak ada. Kemudian bagaimana ibunya memanggil anaknya Tuhan juga nggak ada. Artinya memang dari data-data yang ada itu tidak cukup untuk membuktikan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Ya, silakan dilanjut Bunda Nora. Ya, itu saja sebenarnya. Makanya saya bilang, kalau Kristen, ketika diskusi sama kami, ayo, satu kejujuran, dua akal. Kalau kejujuran dengan akal difungsikan, dipakai, saya yakin data pun itu tidak akan perlu. Karena apa? Data-data yang di dalam kitab kalian aja, menurut Yesus, ya, saya katakan, menurut Yesus itu hanyalah manusia dan dia itu utusan. Dia diberikan kitab Injil untuk menyampaikan firman Tuhannya, untuk menyampaikan risalah-risalah apa yang diperintahkan Tuhannya. Tujuan Yesus paling utama apa? Penyembahan kepada Tuhannya saja. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus adalah utusan. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bukankah kita mengucapkan syukur itu hanya kepada Tuhan? Bukan kepada utusan.
Kami tidak pernah mengucap syukur kepada Nabi Muhammad. Mengucap syukur kepada Allah. Karena Allah itu yang memberikan kita apa? Memberikan kita segalanya di muka bumi ini. Bukan Nabi Muhammad. Dulu Bang Tot. Ya, Jadi Saka masih begitu ya Bang monitor ya. Saka ya. Jadi Bang Saka seperti itulah. Kalau memang Bang Saka masih mau berdiskusi, ayo. Tapi kalau memang sudah ingin mengakhiri nggak apa-apa. Cuman saya tegaskan sekali lagi, Bang Saka orang yang saya yakin orang yang cerdas, yang masih menggunakan akal pikir. Saya tidak meminta Anda untuk masuk Islam, tetapi setidaknya tolong Anda menggunakan akal Anda untuk melihat, mempelajari konsep ketuhanan di dalam keimanan kalian. Karena begini, hidup di dunia ini hanya sementara Bang Saka. Hidup yang kekal itu seperti Yesus katakan itu hanyalah adanya di surga nanti atau di neraka nanti, akhirat. Dua pilihan, surga atau neraka, itu tergantung. Boleh ya. saya bernarasi? Boleh saya bernarasi 2 menit? Silakan. Silakan. Jadi saya setuju apa kata Kak Nora, apa kata. Cuman saya kan masalah ketuhanan ini kan saya nggak tahu masalah ini. Cuman saya setuju dalam pikiran saya bahwa itu dilahirkan Sinyalnya putus-putus Bang Saka. Sinyalnya Bang Zaka. Sinyalnya. Cek. Putus-putus. Sinyalnya putus-putus Bang Zaka. Udah bilang ngomong apa? Perbaiki dulu jaringannya, Bang. Sinyalnya sudah dibawa. Ada yang mau minta naik lagi nih Kak Nora, boleh? Sinyalnya masih kurang bagus Bang. Coba cari sinyal dulu. Pastikan sinyalnya lancar baru nanti ngomong. Ya Bang Arjuna. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Salam kenal. Ada yang mau disampaikan Bang Arjuna? Oh iya, salam kenal juga. Enggak, dari tadi monitor, penasaran kepingin gabung aja. Begitu. Wah, jatuh malah Saka. Sinyalnya jelek Bang Kon. Iya. Enggak jelek ini sinyal. Yang itu teman-teman yang Kristen boleh minta permintaan ya. Makasih Bang Hendri. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, boleh diskusi santun. Ya, silakan kirim permintaan naik. Bang Bang Atmosfer sama ini siapa sih? Armodus. Mau naik silakan Bang, minta permintaan Bang. Oh iya, Nikodemus memang suka nge-report itu Bang Ipul. Waalaikumsalam. Dijawab aja. Naik aja Bang Atmosfer. Jika Tuhan pencipta lalu seorang manusia pindah agama, penciptanya ganti atau tetap?
Pertanyaannya gabrol. Pertanyaan yang gabrul ini bang, pertanyaan bang itu. Iya. Emangnya abang mikirnya itu apa namanya, nanti Islam itu ada Tuhannya, Kristen ada Tuhannya, nanti Hindu, Buddha masing-masing punya sendiri-sendiri Tuhannya kan gitu kan ya. Bolehlah berpikiran seperti itu, tetapi kan kita kembali ke esensi kata Tuhan itu tadi bang. Ini buat abang yang di bawah ya, daripada abang bingung nih. Esensi daripada Tuhan yang sejatinya adalah Maha Pencipta, ya kan, sesembahan, Agamanya apa? Maha segalanya. John naik ya? Jadi, Aku naikin John ya, bentar. iya naikkan. Mana nama John? Tuhan agamanya apa, Masya Allah. Jadi ketika kita membahas tentang kata Tuhan, itu kan esensinya kan begini bang, bahwasanya di dunia ini ada yang namanya pencipta, ada yang namanya ciptaan. Itu yang perlu teman-teman, terutama yang Kristen ini pahamin gitu lah. Jadi pencipta itu satu, ciptaan bisa lebih dari satu, gitu loh. Nggak mungkin pencipta itu lebih dari satu. Itu yang dasar yang harus dipahamin dulu sama teman-teman ya, tentang ketika membahas tentang Tuhan. Bayangin kalau Saya Tuhan boleh ada tanya dua, nggak sih, apa Bang nggak Tom? berebut nggak itu? Ya silakan Bunda Nur. Saya mau tanya sama Bang Ton. Tapi sebenarnya nggak usah lah, nggak jadi. Ini agak sedikit pribadi ya, tapi nggak usah lah. Oh ya nanti lah. Nanti entah kapan. Orang bikin penasaran weh. Nah, Kepo. Ya. Penasaran dong ngomong apa gitu. Ya, tadi kembali ke pembahasan itu ya, tentang konsep bagaimana mengartikan kata Tuhan gitu kan ya. Itu tadi, bahwasanya pencipta itu nggak boleh lebih dari satu. Ini konsep yang perlu dipahami dulu gitu loh. Bagaimana jika ada pencipta itu lebih dari satu, ya kan? Ya berantem jadinya gitu kan. Dan itu teman-teman harus mengerti ya, terutama yang Kristen ini yang mengatakan Tuhan itu punya pikiran, punya firman, kemudian punya roh gitu. Itu apa gitu loh? Jangan apa ya, jadi orang yang konyol lah menurut saya gitu lah. Hal yang sederhana malah Anda bikin rumit gitu kan ya. Tuhan punya kecerdasan, terus punya roh gitu, dan semuanya terpisah tapi satu gitu kan, berbeda tapi satu. Nah, kalau pencipta tiga tuh pas Kibra. Ya itu tadi. Jadi kalau sudah paham tentang esensi Tuhan, maka pertanyaan abang yang tadi ketika pindah agama, pindah Tuhannya, bukan begitu bang gitu loh. Tetapi penjelasannya adalah apakah Anda sudah memahami konsep Tuhan yang benar dan di mana itu Anda menemukan itu gitu kan? Bang Tol, saya apa dulu ya, standby dulu bentar ya. Kirain mau turun Bunda. Ya. Mau turun? Saya turun aja. Jangan. Ini Pikir kan nggak suka lagi gitu, bosan. tapi kayaknya jam 10 saya tutup komal loh ya teman-teman. Jam 10 saya tutup komal teman. Kenapa? Ada kegiatan saya. Jam 10 tutup komal. Nggak, bukannya katanya mau pergi ke rumah sakit? Iya, makanya jam 10. Jam 10 ke rumah sakit? Iya. Ada Bang Udin di bawah. Pipi, naik Pipi sini Pipi. Enggak ada racun. Itu. Mulai katanya. Pipi. Pacar baru Ton. Ini. Hah? Iya. Mulai lagi bikin polemik lagi Pipi. Nanti ku ganti lagi nama ini, bukan lagi ahli ngocok ya. Ngeri kali bahasanya. Aduh, nonton. Siapa lagi yang diintip sama Pipi nih? Enggak, gua kira pacar baru lu Ton. Apa lah kok Flippy? Nggak, benar-benar aja error aja tuh. Masalah. Kan gua bertanya Ton, salah gua bertanya. Bukan. Kau bayar sih kau. Ya. Gimana Pipi? Kita mau diskusi apa nih malam ini? Aduh, besok aja deh. Gua tahun baru ini kan sengaja libur gua dari kemarin. Tahun baru
Pembaruan kan udah lewat. Pakai acara libur diskusi, ada aja Bang Vivi. Justru ini yang perlu diluruskan VP. Bagaimana kamu udah merayakan tahun baru ya kan? Kemudian Tuhannya masih Tuhan yang lama gitu. Iya. Emang tahun baru ganti Tuhan gitu Ya, emang Tuhan dia siapa? Vivi. Ya encus. Itu bilang dong. Itu kira-kira sekiranya gantilah kolornya, jangan warna merah aja. Nggak bosan kalian? Vivi? Aduh. Apa sih? Kan memang nyata loh, Dek. Mentang-mentang dapat berondong. Siapa yang warna berondong? pink, ganti warna pink kolornya, warna pink. Iya. Gimana pacaran sama berondong, enak nggak? Siapa berondongnya? Borjong, si berondong Borjong. Itu di atas gua. Fitnah aja kerja kau. Di Kan atas. gua bertanya. Profesor Lord. Lu dikira berondong, fitnah dia, Prof. Cuman nih, Prof? Fitnah dia samamu, Prof. Kurang ajar. Kok bilang Profesor Lord ini berondong, memang tak ada otak kau. Bukan, ini siapa Lord nih? Bukan, si Tony lah. Kenapa dia dengan si Tony, kenapa sih? Berondong kan? Jadi dia berondong untuk siapa? Ya makanya gue tanya. Lah, kau tanya sama siapa? Ya kenapa kalian kepanasan? Itu dia, tuh pinter tuh. Loh, kau tanya sama siapa? Biar dijawab sama orang yang kau tanyakan. Ya gue tanya sama siapa aja. Loh, si Irma, kau pacaran sama berondong, Ir? Gue? Iya dong. Kenapa? Enak nggak, Ir? Enak lah. Kalau berondong durasinya itu 5 jam. Ya. Tahu kau? Tapi kalau kau berondong pun kau durasi kau paling 5 menit. Asal cerot udah selesai. 2 menit, Kak. Pak, ngeri kali. Aduh. Kenapa, Vivi? Baru lagi tuh. Kau diskusi aja lah, Vip. Udahlah. Enggak, Kau dari besok dulu baru, nggak berubah besok aja. diskusi besok. Ini tahun baruan, coba santai lah. Kau diskusi nggak pernah pakai data, malas aku. Sejak kapan nggak pakai data, Bu? Dia pakai data tapi macet mulu. Kalau udah macet kabur dia. Bentar ya gue ada urusan, bentar ya gue ada telepon. Alasannya pasti gitu. Oh gitu. Baru ketemu aku namanya Iya, Vivi ini. aku ketemu VP ini udah dari berapa bulan yang lalu. Udah dari 5 bulan yang lalu Dia kayaknya. nggak pernah masuk rumah, jadi nggak tahu aku. Follow lah. Kecil suaranya, Bang Mat. Lu mah giliran cewek aja lu. Iya, rupanya dia mau bertanya-tanya aja, Lekton. Mau bertanya-tanya. Vipi, udah kau kurangi berat badanmu, Dek. Maksudnya? Kau udah kurangi berat badanmu? Maksudnya berat badan? Udah kau kurangi berat dosamu. Tahun kemarin udah kau tinggalkan dosamu. Oh, iya, aku tinggalin dikit-dikit. Ya nggak ada lah, dosanya kan udah ditebus semua sama Yesus. Oh iya. Mana ada Ya VP punya penyaran dosa. dalam ya Bang Tan, penyaran dalam ya Bang Tan. Enak kali emang jadi oten nih. Iya, penyaran Dosa itu dalam ditebus. gitu kan. Udah membunuh, udah memperkosa, tetap masuk surga dia itu Bang Tan. Kan ada yang ini ya. Iya. Yang menebusnya. Kan ada dosa turunan, Irma. Nah, dosa perbuatan ditebus nggak itu pertanyaannya? Kan ada dosa turunan, Irma. Oh, jadi dosa Bang Vivi terus turun ke anaknya gitu. Iya. Wah. Kasihan dong anaknya. Iya, makanya orang tua nggak mau berdosa gara-gara itu. Nah, gimana yang dulu-dulu VP sebelum Yesus turun ke dunia? Kan banyak tuh yang orang-orang berdosa kemudian punya anak bayi, kemudian meninggoy gitu kan. Nah, Ya, itu kan anaknya imamat. berarti masuk neraka ya. Kan perjanjian lama kan imamat. Itu kan dosa turunan kan di imamat. Bang Tony. Iya. Iya, pertanyaannya ini case-nya, secara prakteknya, kejadian nyatanya. Itu orang-orang yang penuh dosa kemudian punya keturunan nih kan, bayi. Nah, bayinya baru lahir ternyata baru umur sehari meninggal misalnya itu. Nah, itu masuk neraka apa masuk surga bayinya tuh? Masuk surga? Lah, katanya bawa dosa. Iya, bawa turunan. Dan bapaknya ibunya. Artinya kayak gini.
kalau abang baca Imamat kan berkata, Tuhan itu Maha Pengampun, tapi akan membalaskan kejahatan ayah ke anaknya. Jadi misalnya nih, kalau bapaknya suka mencuri, nah yang menerima Anaknya dicuri gitu. Iya, yang menerima akibatnya. Iya, makanya kalau anaknya umur sehari udah meninggoy gitu. Tapi masuk surga. Itu balasnya ke siapa Tuhannya? Ya, berarti putus. Anak berikutnya lah. Kalau anak cuma satu itulah gimana? Ya berarti hukumannya itu dia tidak punya keturunan. Ya dosanya gimana? Ya artinya kan gini, tidak punya keturunan tuh sakit nggak? Biasanya punya gitu anak konsepnya. meninggal gitu kan. Nah, terus anaknya nggak ada lagi gitu. Jadi dosa bapaknya gimana gitu? Lah iya, pertanyaan saya, sakit nggak punya keturunan? Sakit kan? Sakit. Ini, jadi gua cerita, si bapak nih nggak punya turunan, betul? Nah, Tadi kan ceritanya kan punya satu meninggal masih bayi gitu. Terus dia nggak punya anak lagi gitu bang. Nah Ya, sakit lah dia keturunan. sebut aja si bapak ini J, setuju? Ya, anak A, ya, Si J ini punya anaknya meninggal, betul? ya, Sehingga si J nggak punya anak, betul? Ya. Ya kan? Artinya apa? Si J ini kan sakit kan? Kenapa si J sakit? Itu akibat dosa bapak si J. Gitu. Nah, anaknya tadi yang meninggal gimana urusannya nih anaknya tadi? Kan udah ketika lahir dia udah sewaris kan? Iya, artinya gini bang, setiap orang yang percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga. Hukuman yang dia rasakan akibat dosanya selama dia di bumi. Gitu. Iya, itu kalau digambarkan kepada manusia yang hidup setelah Yesus turun ke bumi. Yang kutanyakan tadi ketika Yesus belum turun ke bumi, ya kan? Misal nih, contoh di zamannya Nabi Musa nih, ya kan? Ya. Punya anak kemudian satu hari anaknya meninggoy. Nah ini anaknya bawa dosa waris nggak nih? Bawa. Iya, berarti masuk neraka apa masuk surga? Surga. Waduh. Bang, dosa waris itu. Ton, sedia bodrek let ton, ambil bodrek dulu let ton. beleng-beleng begini, beleng-beleng dia. Ton, pahami dulu Ton. Dosa waris itu adalah hukuman manusia pada saat di bumi. Hukuman manusia pada saat di bumi. Iya, Nah, ya itu. Karena dalam Dosanya nih jadi nggak ngaruh ya dia masuk neraka atau masuk surga, nggak ngaruh berarti dosa ini. kalau sesuai imamat ya nggak ngaruh, dia ngerasakan akibatnya di Terus bumi. kalau gitu terus fungsinya Yesus nebus dosa waris apaan, Vipi? Dia digantung loh di kayu salib. beda Gak ada darah gunanya dong dia. Gunanya Yesus mati di kayu salib apa kalau gitu, Vipi? Gunanya dia kan Yesus. penebus dosa Iya. dia kan. Iya Ton, gue paham Ton. Paham kan, bingung lu kan? Kagak. Aduh, gue malas banget berdebat Ton. Besok Tonnya. Ini santai Ton. Aduh, buset dah. Besok kita. Aku mau jelas kok Vivi tadi gue jelas banget aku minta ini Kan Yesus itu disalib untuk menebus dosa kan begitu ya kan? Dosa itu kan hukumannya kan maut, kan neraka gitu kan hukumannya. Betul. Nah kalau dosa ini tadi gak ngaruh sama surga neraka, terus Yesus itu nebus apaan? Gunanya apa Yesus nebus? Bingung kan? Kagak. Ya udah jelasin coba. Oke. Oke. Sebelum ada Tuhan Yesus, ada hukum Taurat, betul? Oke. Orang yang melanggar hukum Taurat masuk neraka, betul? Betul. Oke. Si bayi itu
walaupun dia menanggung dosa turunan, tapi dia belum berdosa. Ya, berarti bayi yang lahir gak bawa dosa waris nih. Dia berdosa, artinya dia tidak menanggung hukuman di bumi. Enggak, pertanyaannya bayinya ini berdosa apa enggak? Contoh Bayi ini gini, baru Bang, ya. lahir. Berdosa enggak? Gini, gue cerita dulu lah ya. Satu Nah, menit ya. Boleh. Jadi Puter contoh, aja dulu. kagak putar gini. Biar gampang. Si J Ya. punya anak. Anaknya si K. Ya. Si J di dalam hidupnya dia berdosa. Dia melanggar hukum Taurat. Nah, Dia punya masuk anak K kan itu kan. Ya, punya anak K. Belum masuk neraka, punya anak dulu K kan itu kan. Ya nanti K punya anak lagi si M. Sabar. Enggak. Biar Kita bicara singkat tiga ceritanya sih. turunan, biar gampang analoginya. Oh, JKL gitu. ABC gitu lah ya, biar enak ya. JKL A punya aja. anak B. JKL Oh, JKL oke. J punya anak K punya anak L gitu kan. Dosanya J diturunkan ke K, dosanya K diturunkan ke L, ya kan? Betul. Nah, That's right. oke. J kakek, K itu bapak, L itu anak. Setuju? Setuju. Pintar. Dari kakek turun ke bapak, turun ke anak kan gitu kan ya? Betul. Nah, pertanyaanku anak ini baru umur sehari udah meninggal ini. Gimana ceritanya? Ya artinya dia tidak merasakan kesusahan di bumi. Tapi kan dia bawa dosa bapaknya. Kan hukuman dosa itu kan maut, Pipi. Sebentar. Upah dosa adalah maut. Artinya orang yang berdosa masuk neraka. Setuju? Setuju. Nah, ketika ada dosa waris, ya ada dosa waris. Ini kan dosa waris yang dimaksud adalah dosa dari Adam, betul? Betul. Bukan dosa dari J ya, tapi dari A nih, dari Adam nih yang diturunkan, betul? Ya si J juga berdosa turun ke anaknya. Iya, tapi yang diturunkan itu dosa dari A, bukan dosanya J yang diturunkan. Makanya dikatakan bahwasanya Adam itu membawa dosa waris. Setuju? Aduh, Ton, gue mumet, Ton. Besok lah ya. Nah, sekarang lu yang pusing kan? Bodrek leton. Enggak, kali ini Pipi yang minum bodrek ini, Camat. Oh, Pipi yang minum bodrek, ambil bodrek dulu. Makanya saya bilang tadi kan, yang muter dulu. Agak. Oke, dosa waris itu kan dihasilkan karena perbuatan si A, ya kan? Dari Nabi Adam kan gitu. Ada dosa waris turun temurun sampai ke J, K, L tadi. J kakek, K bapak, L ini anak atau cucunya dari J kan gitu kan. Ya. Nah, pertanyaanku, L keturunan terakhir ya, L ini kan masih bayi nih, umur sehari meninggoy. Dia kan bawa dosa waris nih dari A. Ya. Saya nggak ngaruh dari J dari K, nggak ngaruh karena dosa waris itu dari A, bukan dari J dari K. Ya, dosa waris dari apa? Kalau Nah, makanya itu yang jadi pertanyaan, kenapa Kristen mengatakan bahwasanya Adam itu membawa dosa waris? Karena gitu hukuman Tuhan. Lah iya, Pipi, berarti kan dari A awalnya dosa waris itu. Ya betul, artinya gini, dosa waris A, laki-laki kesusahan mencari uang, betul? Ya sampai sekarang berarti lu kena dosa waris juga nih, lu kesusahan cari uang kan? Ya maksudnya laki-laki bekerja, betul? Iya, berarti kita semua sekarang nih yang kerja itu kena dosa waris gitu. Ya, sesuai firman Tuhan. Terus fungsinya Yesus nebus dosa waris apa, Pipi? Kalau masih ada sampai sekarang. Kita bedakan hidup di bumi sama hidup di surga. Lu menderita di bumi, tapi lu hidup di surga, gitu loh, Bos. Jadi Yesus tuh tiket ke surga. Berarti nggak menghapus dosa waris nih Yesus ini. Dosa waris adalah hukuman manusia di bumi. Tuhan Yesus. Oke, setuju aku dosa waris. Dosa waris di bumi. Tuhan Yesus yang membawa mereka ke surga. Lah orang mereka masih di bumi, kapan dibawa ke surganya gitu loh? Ngapain ditebuskan di surga?
Pas meninggal. Tunggu dulu, Nah, Bedit. berarti- Masa dosa waris berarti dibawa ke penebusan- kerja segala ini? Berarti penebusan Yesus itu nggak berlaku bagi orang yang masih hidup, betul? Penebusan Yesus adalah penebusan untuk tiket masuk surga. Iya, yang kutanya berarti penebusan Yesus di kayu salib itu nggak berlaku bagi yang masih hidup, betul? Tidak berlaku bagi yang masih hidup. Iya, betul. Kalau kita pahami, orang Kristen masuk surga karena percaya Yesus, gitu kan? Ton, besok atau nak mumet kepala gua. Nah kan, lu aja bingung ngejelasin. Gua biasanya lancar besok ya. Malam ini Ini- macet lu kan. Iya macet gua besok. Lu pintar makanya gua senang. Besok Ton ya. Gua hari ini kurang tidur. Oh, kan Sama lah, gue libur, juga Bang. kurang tidur semalam. Ada Michael, bro Michael. Naik Michael. Gua kurang tidur Irma. Kenapa? Ini begadang tahun baru ya, Bang? Peringatan ya Irma ya, dia jangan sampai dikasih kode-kode lampu kuning. Kuning aja jangan, apalagi lampu hijau. Tonton fitnah. Nah kan ketawa dia kan. Nah. Hati-hati, lampu kuning aja jangan, apalagi lampu hijau ya Irma ya. Ton nggak ada teman lu yang gue DM Ton, tenang Ton. Just Komal. Ngeri kali. Iya. Pak Michael, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Ya, waalaikumsalam. Ya, Nora Aritona. Tadi saya ada perlu soalnya. Kak Nora,